Surga menjadi tempat terindah yang ingin dituju setiap manusia. Konon, di dalamnya ada kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Manusia berlomba untuk bisa ditempatkan di sana dengan melakukan tindakan yang diperintahkan olehnya. Memang, surga saat ini masih menjadi misteri ilahi. Namun Nabi Muhammad SAW menggambarkan bagaimana indahnya tempat ini. Ada istana yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, bidadari yang cantiknya tiada tara, buah-buahan yang boleh dipetik kapan saja, sungai, serta batuan indah lainnya. Tapi tahukah Anda bahwa ternyata ada benda-benda dari surga yang keberadaannya sampai ke bumi kita? Salah satu di antaranya bahkan ditemukan di Indonesia. Apa saja kelima benda tersebut? Berikut ulasannya. Daun tin. Saat Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi, maka seketika itu pula terlepaslah pakaian Nabi Adam tanpa sehelai benang pun di tubuh beliau. Kemudian Nabi Adam pun mengambil dedaunannya yang ada di surga untuk menutupi tubuhnya karena malu. Namun dedaunan tersebut malah menjauh dari beliau. Tapi ada satu dedaunan yang merasa iba kepada Nabi Adam, yaitu daun-daun pohon tin. Karena daun tin tidak sanggup melihat kondisi Nabi Adam pada saat itu. Inilah daun-daunan yang sangat berjasa bagi Nabi Adam, sehingga daun tin ini Allah berikan kelebihan padanya berupa buah yang manis tanpa berbiji. Cincin Nabi Sulaiman. Wahab bin Munabih mengatakan bahwa cincin Nabi Sulaiman dikenal dengan nama cincin taat Nabi Sulaiman, yang diciptakan Allah dari cahaya yang bersinar sangat terang, yang cahayanya mengalahkan setiap cahaya berasal dari langit, yang memiliki 4 sisi, diantaranya sisinya tertulis kata. Pada sisi pertama tertulis La ilaha illallah wa daul sadikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Pada sisi kedua tertulis Allahumma malikal mulki tu'til mulka mantasya wa tanzi'ul mulka mantasya wa tu'izzu mantasya wa tuzilu mantasya. Wahai Allah, Raja yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Pada sisi ketiga tertulis kullu sayyin halikun ilallah, yang artinya segala sesuatu akan musnah kecuali Allah. Dan pada sisi keempat tertulis tabarokta ilahi la sarikalaka, artinya Maha suci Engkau wahai Tuhanku yang tidak ada sekutu bagimu. Cincin tersebut memiliki cahaya yang bersinar yang apabila dikenakan maka akan berkumpul para jin, manusia, burung, angin, setan, dan awan. Di mana angin sebagai kendaraannya, manusia dan jin sebagai bala tentaranya, burung sebagai pembantu dan teman bicaranya, binatang buas sebagai pekerjanya, dan para malaikat sebagai utusannya. Beliau pernah berdoa kepada Allah meminta kerajaan yang tidak pernah ada yang menyamai setelahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Iya, Sulaiman berkata, Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Hajar Aswad. Hajar Aswad sangat familiar bagi umat Islam. Batu hitam yang berada di salah satu sisi Ka'bah ini dipercaya berasal dari surga. Berdasarkan hadis, Hajar Aswad dibawa langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam dan diserahkan kepada Nabi Ismail alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam sewaktu membangun Ka'bah. Dari Abdullah bin Amr berkata, malaikat Jibril telah membawa Hajar Aswad dari surga, lalu meletakkannya di tempat yang kamu lihat sekarang ini. Kamu tetap akan berada dalam kebaikan selama Hajar Aswad itu ada. Nikmatilah batu itu selama kamu masih mampu menikmatinya. Karena akan tiba saat di mana Jibril datang kembali untuk membawa batu tersebut ke tempat semula. Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad turun dari surga. Batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Hajar Aswad adalah batu dari surga. Batu tersebut lebih putih dari salju. Dosa orang-orang musyriklah yang membuatnya menjadi hitam. Batu makom Nabi Ibrahim. Batu makom Nabi Ibrahim dahulunya menjadi pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Menariknya, batu ini layaknya katrol yang membantu pembangunan gedung bertingkat pada era kini. Ketika Nabi Ibrahim perlu meletakkan batu-batuan dan tanah pada tempat yang tinggi dari Ka'bah, maka Nabi hanya cukup berdiri di atas batu makom tersebut, sehingga batu tersebut mengangkat Nabi ke atas. Dan ketika selesai, maka ia turun pula dengan sendirinya ke bawah hingga mendekati Nabi Ismail yang berada di bawah untuk mengambil batu-batuan bangunan.
Pada batu tersebut masih tampak bekas kedua telapak kaki Nabi Ibrahim. Dahulunya batu ini memancarkan cahaya putih seperti Hajar Aswad. Namun Allah telah memadamkan cahayanya karena seandainya cahaya tersebut masih ada, digabungkan dengan cahaya batu Hajar Aswad, maka akan menerangi seluruh bagian yang ada di antara ufuk timur dan ufuk barat. Tentang Hajar Aswad dan makom Ibrahim ini Rasulullah bersabda, rukun dan makom Ibrahim adalah dua batu yang diturunkan dari surga, yang telah Allah redupkan sinarnya. Kalau seandainya tidak demikian, niscaya sinarnya akan menyinari seluruh penjuru dunia dari timur sampai ke barat. Kayu gaharu. Kayu gaharu juga dipercaya menjadi salah satu hal yang berasal dari surga. Di Indonesia, gaharu banyak ditemukan di Merauke, Papua, di Borneo, Kalimantan, Sulawesi, dan di sebagian pulau Sumatera. Kayu ini memecahkan rekor sebagai kayu termahal di dunia. Kayu gaharu yang mengandung gupal bisa dihargai hingga puluhan juta rupiah per kilonya. Produk olahan dari kayu gaharu bisa berupa dupa, gelang, kalung, dan tasbih gaharu. Pohon dan kayu gaharu menjadi tenar dan mahal lantaran mengandung resin akan berbau harum dan banyak digunakan dalam industri kosmetika maupun obat-obatan. Kayu gaharu menjadi salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia. Sayangnya, mahalnya harga kayu gaharu berimbas pada semakin langkanya pohon ini. Bagaimana tidak mahal? Asalnya saja dari tempat terindah di alam semesta. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, golongan penghuni surga yang pertama kali masuk surga adalah berbentuk rupa bulan pada malam bulan purnama. Nyala perdupaan mereka adalah gaharu. Imam Abul Yaman berkata, maksudnya adalah kayu gaharu.